Saudara, lagi-lagi ditemukan ribuan narkoba jenis baru di dalam sebuah perumahan di Cibinong, Jawa Barat yang telah disita petugas kepolisian. Dan sudah hadir bersama kami di sini Kepala Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Forensik Mabes Polri, Komisaris Besar Sodik Pratomo, dan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erik Frendris. Selamat pagi Bapak-Bapak, ini menarik tadi dari paket yang sudah ditayangkan bahwa ini adalah narkoba jenis baru. Ini bisa dijelaskan kalau misalkan dari Bapak Sodik sendiri melihat apa bahayanya dari narkoba jenis baru yang terungkap dalam kasus ini? Jadi gini Mbak, jadi selama ini yang namanya narkoba itu kan sebenarnya secara besar digolongkan menjadi tiga. Ada yang namanya stimulan atau penyemangat, yang jenis yang kedua adalah halusinogen, biasanya untuk obat-obat bius. Kemudian yang ketiga adalah depresan, biasanya untuk obat tidur, obat tenang. Nah ini biasanya pembuatan selama ini untuk setiap jenisnya itu saling mendukung. Tapi yang satu ini justru tiga-tiganya ada. Ada penyemangatnya, ada stimulannya, ada depresannya, ada halusinogennya. Sehingga saya pikir nanti otaknya akan bingung menerima respon ini mana yang akan direspon duluan. Jadi saya pikir efeknya sangat besar. Efeknya sangat berbahaya. Apa yang paling ditakutkan mungkin terdampak bagi pengkonsumsi begitu? Ya minimal dia akan sakit otaknya, tidak bisa dikendalikan lagi ke depannya. Jadi ini termasuk temuan yang baru begitu ya. Kalau misalkan dari Polres Jakarta Barat juga, apakah ini memang temuan baru begitu terkait dengan kasus produksi sendiri begitu di perumahan? Jadi awalnya kita curiga Mbak, di pasaran bawah ini kok ada ekstasi jenis baru. Sementara kalau kita lihat barang-barang impor yang masuk ini beda. Sehingga kami tertantang untuk menyelidiki hal ini sampai ke muaranya, sampai ke hulunya. Kemudian pada saat pengembangan saat ini, ternyata tersangka pembuat ini berafiliasi dengan jaringan di lapas untuk mengedarkan. Karena dia jumlahnya banyak, nggak mungkin dia lempar 10, nggak mungkin. Dia akan menjualnya dalam partai yang lebih besar. Jadi memanfaatkan jaringan di lapas untuk penyebaran begitu ya, untuk distribusinya begitu. Distribusi. Dan ini yang menarik adalah dilakukan produksi rumahan begitu ya. Apa saja yang ditemukan oleh Polres Jakarta Barat ketika melakukan penggerebekan di rumah itu? Jadi di rumah itu ditemukan di satu gudang itu lengkap. Jadi mulai dari prekursornya, prekursor itu bahan pembuatnya, kemudian ada alat cetaknya juga ada, kemudian ada yang setengah jadi atau bahan gagal itu juga ada. Kemudian ada lagi yang sudah jadi juga ada. Kemudian menariknya lagi, itu kita temukan juga ada red fosfor, kemudian iodin di sana, yang mana dua zat tersebut adalah bahan baku untuk membuat sabu. Jadi kita dari hasil BAP bahwa ternyata memang tersangka ini sudah persiapan dia untuk membuat pabrik sabu juga. Jadi selain ekstasi juga sabu juga berproduksi di situ. Ini ada kandungan-kandungan yang berbahaya begitu ya Pak Sodik ya. Apa saja yang ditemukan bahan-bahan baku dan dapat dari mana sih sebenarnya sumber bahan-bahan ini? Kalau bahannya saya juga masih bingung sampai ini karena ada aturan sebenarnya banyak tidak diperkenankan untuk beredar di Indonesia, tapi faktanya mereka dapat. Tapi seperti ketamin saya tanya dia dapatkan di pasar di Jakarta, di Pramuka katanya. Ketamin memang salah satu di Indonesia masih digunakan oleh teman-teman di dokter hewan untuk bius gajah ya. Yang kita temukan di sana ada ketamin, ada efedrin, ada kafein, itu yang nanti sebagai stimulan. Kemudian ketaminya sebagai halusinogennya, kemudian ada di situ ada eksimer sama alprazolam yang digunakan untuk depresan. Diketemukan juga di situ ada efedrin sama fosfor dan iodin yang nanti itu sebagai dasar pembuatan sabu. Kalau di Thailand selama ini kita sebut namanya yaba. Yaba itu ekstasi yang bahan dasarnya dari metamfetamin dan kafein. Tapi ini justru dicampur seluruhnya.
Kenapa teman-teman sekarang udah mulai berpikir ke metamfetamin atau sabu? Karena memang efeknya lebih panjang daripada ekstasi selama ini. MDMA, MDA, dan yang lain biasanya efeknya sekitar 2-3 jam. Sementara kalau Obat ini MA sendiri? itu sekitar lebih dari 12 jam. Apalagi ditambah dengan ketamin, ditambah itu, saya pikir efeknya jadi luar biasa lagi. Begitu, itu yang sangat dikhawatirkan untuk tubuh begitu ya. Nah kalau misalkan dilihat itu kan yang menarik, dari mana sebenarnya mereka mendapatkan bahan baku yang begitu banyak dan juga bisa dibilang itu sulit didapatkan begitu ya? Ya itulah barangkali itu perlunya sinergitas seluruh pihak ya, karena faktanya di lapangan masih banyak dengan mudah mereka menemukannya gitu. Pengawasan terhadap obat-obat itu perlu pengawasan yang lebih ketat dalam barangkali ke depan gitu. Dan barangkali sudah bukan saatnya lagi kita menganggap diri semuanya paling jago menangani narkoba. Perlu kita setiap stakeholder punya peran masing-masing, bagaimana semuanya bagaimana kita menanggulangi narkoba ini, karena memang Indonesia sudah sangat-sangat Darurat narkoba juga darurat begitu narkoba. ya. Kalau berdasarkan hasil pengembangan Pak Erik, ini bagaimana caranya dari tersangka ini bisa memproduksi sendiri? Jadi ini awal prosesnya, ini hasil BAP Mbak ya. Hasil BAP yang bersangkutan itu, tersangka itu sudah setahun dia mulai 1 tahun. coba-coba. Mulai belajar dari berbagai macam media, baik sosial, internet, dan lain-lain. Kemudian dia juga eksperimen terhadap badannya sendiri. Oh jadi ini termasuk otodidak gitu ya, belajar sendiri? Iya, otodidak. Sebagai pencoba Iya. namanya. Kemudian dia ketemu dengan jaringan lapas tersebut. Kemudian dia dari sana dia bisa ketemu dengan jaringan internasional pasar gelap. Oh, oke. Pasar gelap, Pasar gelap juga. untuk mendapatkan prekursor. Karena prekursor ini sampaikan Pak Sodik tadi bahwa prekursor itu dilarang bebas. Bukan bahan yang bebas didapatkan, terbatas. Nah, untuk itu dia dapatkan dari luar negeri. Caranya ya pasar gelap yang tetap melalui jaringan lapas tersebut. Itu investigasi awal begitu, sementara kami kembangkan nanti semoga kita bisa bongkar jaringan gelap tersebut. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali dialog ini setelah jeda pariwara berikut ini.